so complicated when it hurts. Setelah satu kemenangan di MotoGP Aragon dan juga satu podium di Sprint Race Event, kini tingkat kepedean Asep semakin meningkat. Dan sekarang menjelang MotoGP San Marino Misano, akankah performa apik dari RC16 alias KTM akan kembali berlangsung pada balapan kali ini? Dan sementara waktu di klasemen, Asep kembali menggeser Marco Bezzecchi di puncak dengan sekarang kita unggul 1 poin dari Marco Bezzecchi. Dan Enea Bastian ini masih di posisi ketiga dengan gap 42 poin. Pada saat sesi kualifikasi kedua berlangsung, dua sektor terakhir kita memiliki gap bar warna merah dan juga dengan performa apik KTM serta dengan tingkat rasa percaya diri yang tinggi, akhirnya The Black Mamba Asep Surasep meraih pole position dengan gap yang sangat tipis dengan Marco Bezzecchi. Kita unggul 0,023 dari Marco Bezzecchi dan Bastian ini melengkapi barisan terdepan untuk MotoGP San Marino Misano. Satu hal yang lupa gue kabarin ke kalian, yakni kita di sesi kualifikasi tadi sempat ngeganggu atau sedikit ngelakuin manuver yang kurang bagus sehingga kita dijatuhi hukuman long lap penalti saat balapan berlangsung. Karena di kualifikasi nggak ada hukuman LLP, makanya LLP-nya dilakukan atau akan kita laksanakan di balapan sprint kali ini. Dan jangan lupa kompon ban double soft, kemudian bensin kita ganti atau kita kurangi setengah tangki saja. Dan sekarang langsung saja kita mulai untuk MotoGP Sprint Race di San Marino Circuit. Let's go! Oke semua, dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP. Menunggu lampu padam, San Marino Sprint Race Event, it's on the way. Menuju turn 1, Bastian ini mengambil posisi pertama. Tapi di sini langsung kita overtaking Bastian ini dan dia kembali melawan namun gagal mengovertake balik Asep Surasep. Oke, tikungan keempat sudah di depan kita dan sekarang gap kita dengan Bastian ini menjadi 0,4 dan Surasep cukup melebar. Balik ke racing line, pergantian arah ke kiri kemudian exit corner, right high device on menuju tikungan ke-8. Dan di lap pertama kita gak akan ngelakuin hukuman atau gak akan melaksanakan LLP terlebih dahulu. Di sini gue bakal mengganti strategi untuk membuat gap sejauh mungkin yang kita bisa selama 1 atau 2 lap pertama ini, agar nanti ketika kita udah memiliki gap yang lumayan jauh, yang lumayan aman daripada rival di belakang, maka kita akan melakukan hukuman long lap penalti, agar nanti ketika kita keluar dari jalur LLP, posisi kita masih di antara para pembalap yang ada di dekat kita seperti tempat kedua atau mungkin tempat ketiga. Intinya kita bakal mencoba ngebikin gap sejauh mungkin yang kita bisa untuk sementara waktu di lap-lap awal ini. Dan sekarang terbukti gap kita menjadi 1 detik dengan Bastian ini. Dengan ini bisa kita pastikan performa dari RC16 atau Red Bull KTM itu benar-benar meningkat drastis mulai dari seri Aragon kemarin. Akankah ini menjadi titik balik seorang Asep Surasep akan segera menjadi juara dunia MotoGP? Nah sekarang sepertinya kita udah bisa tuh masuk ke jalur long lap penalti, karena sekarang ini gap kita dengan pembalap yang ada di posisi kedua itu terpaut 2,3 detikan. Dan sekarang jalur LLP semoga tidak sampai mistake dan semoga bisa diterima. Nice sekali, akhirnya kita berhasil melaksanakan long lap penalti. Oke, Fabio Quartararo kita susul dari inside line di tikungan high speed corner di tikungan ke-11 tadi. Oke, tikungan ke-12 perlahan masuk lagi dan kini jelas sekali bahwa kita masih bisa berpeluang untuk battle di posisi pertama di San Marino. Sorry sekali Fabio Quartararo, kita sedikit kontak tadi. Untung saja Fabio Quartararo tidak sampai marah dan kini Bastian ini nampak jelas mendefend di jalur terdalam tepat di last corner. Dan sekarang lap ketiga di fourth corner
Kita ambil outside line dari Bastian ini dan dia kembali melawan. Oke, side by side terjadi. Exit corner, tikungan ke 3. Kita ambil inside line. Oh, nyaris saja ban belakang hilang grip. Dan sekarang tikungan ke 4. Masih Bastian ini mendefend dan collision terjadi. Pergantian arah ke kiri dan side by side kembali terjadi. Namun di exit corner, RC16 memiliki tumpuan yang lebih baik daripada Ducati Desmo CDC di GP24 ini. Oke, tikungan ke-8 keluar tikungan hairpin. 1 peringatan kita dapatkan di MotoGP Sprint Race Misano GP. Entry corner tikungan ke-10. Kita sedikit melebar dan kembali ke racing line. Nah, sekali nggak ada overtake dari rival yang ada di belakang kita. Maverick Vinales menjadi fastest lap of the race. Memasuki sektor ketiga dan sekarang gap kita dengan Enea masih sangat jauh sekali. 1,7 antara gap kita dengan Enea Bastian ini. Come on guys, inilah dia sektor terakhir untuk sirkuit Misano San Marino Grand Prix. Memasuki tikungan terakhir dan inilah dia kita sambut pemenang MotoGP Sprint Race Event dari Misano, yakni Asep Surasep, The Black Mamba yang mengendarai KTM RC16 alias KTM Red Bull Racing Factory. 3 besar diisi oleh Asep, Enea dan juga Fabio Quartararo, Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Miguel Oliveira di 6 besar. Kemudian di posisi paling akhir ditempati oleh Ayogura yang dia menjadi fastest lap. Namun sayang dia tidak bisa konsistensi di balapan kali ini. Di klasemen kita makin jauh dari Marco Bezzecchi sementara waktu. Klasemen tim, klasemen memberikan gak ada perubahan sama sekali. Oke, next race di main race event MotoGP Misano. Akankah performa bagusnya KTM akan kembali berlanjut sesaat lagi di balapan kali ini? Langsung saja kita menuju ke main race event Misano Grand Prix. Good morning and welcome to the Misano Grand Prix. Kali ini main race event tidak ada hukuman yang akan kita jalani, yang otomatis kita bisa fokus untuk bertarung di barisan depan tanpa harus long lap penalti. Langsung saja kita lihat siapakah yang akan meraih kemenangan di main race event San Marino Grand Prix. Dan Ducati Factory langsung ngacir di posisi 1 dan juga kedua. Tapi kini Asep mampu melawan balik Marco Bezzecchi. Di tikungan kedua, Marco Bezzecchi masih cukup santai di posisi pertama. Akankah Asep menyerang di sini? Kita lihat dan ternyata belum sempat. Dan sekarang nyaris saja kita mengovertaking Marco Bezzecchi akibat Bezzecchi cukup melebar tadi. Dan kini ada seri sentuhan antara kita berdua, namun akhirnya Marco Bezzecchi mampu tampil lepas. Di tikungan ke-8 kita masuk perlahan di tikungan hairpin. Kita cukup melebar namun tidak sampai ngebuat sebuah manuver yang berbahaya kepada Marco Bezzecchi. Tikungan ke-10 nampak jelas Bezzecchi mendefense hebat. Dia berusaha habis-habisan bertahan dari kejaran Asep Surasep. Oke, high speed corner dan inilah dia tikungan ke-11. Hati-hati, kita tergolong sedikit masuk ke area track limit, makanya ada 1 peringatan dan malah bablas lagi, kacau banget dah. Oke, tikungan ke-15 ada di depan kita, tepatnya di last sektor. Marco Bezzecchi cukup menjauh dari pandangan kita di tikungan terakhir. Nah, sekarang ini sudah ada 1 orang yang terjatuh, yakni Luca Marin sebagai pembalap kampung sini juga nih. Sangat tumben sekali kita nggak bisa ngelihat sosoknya Peko di barisan depan. Ya untung saja masih ada 1 wakil dari didikan VR46 yakni Marco Bezzecchi yang di posisi pertama cuy. Yang kini dia berpeluang untuk bisa meraih kemenangan di MotoGP San Marino untuk home race-nya sendiri, tempat dia biasa latihan. Oke, tikungan ke-6. Menjelang tikungan 7 dan juga ke-8 kita full gas kembali. KTM dengan pembalapnya tengah menyusun sebuah strategi
memikirkan apa yang akan kita lakukan nanti di beberapa lap ke depan. Intinya mulai sekarang kita bakal nempel terus, mencoba membayang-bayangi, menekan Marco Bezzecchi agar dia membuat sebuah kesalahan yang ngebikin kita ngerasa diuntungkan dari hal tersebut. Nah, sekarang dari outside line masih Bezzecchi mendefense, kuat sekali kawan-kawan. Di tikungan ke-12. Inilah sektor paling tricky di MotoGP Misano, dan di tikungan ke-14 masih Marco Bezzecchi menjaga posisi pertama dengan sangat baik sekali. Pengendara Desmos di sini GP24 tampil impresif. Namun bayang-bayang dari Surasep atau dari pembalap KTM Red Bull Factory akan segera menghantui kembali mulai saat ini di lap ketiga awal. Masuk ke tikungan kedua, perlahan masuk, exit corner, let's go guys. Oh my goodness mate, nyaris saja Surasep mengalami sebuah crash, dan untung saja kita masih bisa selamat Jui. Udah hampir jatuh kok bisa kita bilang untung. Tipikal orang Indonesia banget. Sumpah tadi kayak nggak nyangka kita bakal ngelakuin hal semacam itu. Ban depan terangkat tapi udah kita posisi belokin ke arah kanan, sehingga itu tadi posisi roda juga atau posisi stang setir itu agak kurang lurus, jadi kurang linear sama arah motor, makanya kita malah wobble, goyang-goyang parah banget, dan beruntung banget masih bisa selamat cuy asli. Dan sekarang akibatnya gap kita dijauhkan dari Marco Bezzecchi, hampir 1 detik gap kita dengan Marco Bezzecchi. Tapi tenang saja, kita memiliki lap time lebih unggul daripada Ducati Dismo GP24, yang berarti kita masih ada kans untuk merebut kemenangan dari Marco Bezzecchi. Kalau bisa menang, wah gokil sih, udah pole position, menang sprint, plus kita meraih kemenangan di main race event. Itu luar biasa banget. Oke, kita mencoba lihat break di turn 1, dan terbukti kini gap kita kembali rapat dengan Marco Bezzecchi. Tersisa 0,4 saja sekarang di tikungan ketiga Variante del Parco. Entry kembali tikungan keempat, dan nampak jelas Marco Bezzecchi masih terus berusaha melakukan pertahanan. Dia selalu mendefend racing line terdalam atau apexnya, sehingga kita cukup kesulitan buat melihat di manakah celah yang bisa kita masuki dari manuvernya Marco Bezzecchi. Dan sekarang oke, ada peluang, nyaris saja Surasep menyenggol atau mengkontak Marco Bezzecchi. Let's go, tikungan ke-9, tikungan ke-10, hairpin corner, dan sekarang di klasemen Asep menjadi pimpinan, unggul 3 poin dari Marco Bezzecchi. Masih cukup tipis gap kita di klasemen antara Bezzecchi dan juga Asep Surasep. The Black Mamba masih terus berusaha keras menyusun kembali serangan untuk Marco Bezzecchi. Seru sekali race kali di Misano Grand Prix. Tikungan ke-14 menuju tikungan ke-15, last sektor. 2 lap tersisa untuk MotoGP San Marino. Kali ini exit corner, memasuki lap ke-5, dan kita mencoba slip trim di turn 1. Kita semakin rapat. Waspadalah Marco Bezzecchi, ancaman segera datang. Here we go, tikungan ketiga. Kita masuk mengovertaking, dan kita overtaking Marco Bezzecchi, dan Surasep mengambil alih posisi pertama. Oke, tikungan keempat cukup melebar, kembali ke racing line, dan Marco Bezzecchi datang begitu saja. Hingga sekarang side by side hampir terjadi lagi. Kita cukup melebar sehingga kehilangan kecepatan, dan Marco Bezzecchi datang kembali menyerang di tikungan ke-8 ini. Kok nyangkut ngapain ini? Nyangkut motornya cuy. Sehingga sekarang kita gagal ngelakuin overtaking. Kocak banget. Nah, sekarang ini kita dikepung sama duo Ducati, Jorge Martin dan juga Marco Bezzecchi. Kalau Jorge Martin kayaknya nggak akan begitu sulit. Langsung saja kita dorong RC16 yang sudah mulai bersahabat ini.
Oke, tikungan ke-11. Here we go, kita susul. Jorge Martin perlahan masuk kawan-kawan, santai dulu. Oke, tahan. Langsung kita blok pas di sini Jorge Martin. Akhirnya berhasil overtaking. Namun Martin kembali melawan di sebelah kiri. Last sector masih kembali bersandingan side by side di tikungan terakhir. Dan KTM Red Bull Factory mengempaskan posisi kedua dari Jorge Martin, penunggang Ducati Pramac Racing. Lap ke-6, here we go, 1,5 lap lagi. Marco Bezzecchi masih menjadi race leader. Ancaman dari pembalap KTM akan segera datang kembali. Saat ini dari inside line, Asep masuk mengovertaking dan di tikungan keempat, Surasep mengambil alih pimpinan balapan dari Marco Bezzecchi. Luar biasa, akhirnya setelah berkali-kali mengalami sebuah kesalahan dan yang terparah waktu kita wobble tadi, namun sekarang Surasep berhasil mengamankan posisi pertama. Misano GP benar-benar ngebikin kita berusaha mati-matian. Oh, what happened? Ini Bastian ini mengalami presiden dan dia terjatuh. Sehingga bisa dipastikan di klasemen Enea Bastian ini mental dari persaingan musim ini. Yang berarti lagi tersisa 2 pembalap saja yang memiliki kans terkuat untuk merebut titel juara dunia, yakni Marco Bezzecchi dan juga Asep Surasep. Kita melawan didikan VR46 Riders Academy. Come on guys, kita nggak boleh patah semangat. Lawan kita tinggal 1 orang saja, Marco Bezzecchi, dan next race MotoGP India akan segera kita langsungkan. Semoga saja di Indian Grand Prix cuaca masih bersahabat seperti ini. Memasuki final lap dan sekarang notifikasi klasemen kita masih menjadi yang paling unggul dengan 13 poin gap kita kepada Marco Bezzecchi. Sementara itu Enea Bastian ini semakin kita tinggalkan dengan gap 62 poin. Crash-nya Bastian ini semakin mempersulit riders dari Ducati Pramac Racing untuk bisa berebut juara dunia di musim ini. Jorge Martin juga hilang dari persaingan MotoGP musim ini. Akankah seharusnya kita mereset ulang karir kita ke versi awal agar nantinya pesaing-pesaing kita kembali seperti Pecco dan juga Jorge Martin yang di selalu posisi pertama. Oke guys, sekarang keluar tikungan 10 menjelang tikungan ke-11. Entry gunner cantik sekali. Lap terakhir dari The Black Mamba, Asep Surasep, yang sesaat lagi akan segera memasuki 2 tikungan terakhir. Let's go, here we go. Menuju tikungan terakhir. 1 tikungan lagi dan kita sambut pemenang kita, Riders KTM Surasep, The Black Mamba from Indonesia, meraih kemenangan lagi. Setelah kemarin memenangi balapan di MotoGP Aragon dan 3 besar ditempati oleh Surasep, Bezzecchi serta Jorge Martin. Miguel Oliveira, Fabio Quartararo, Vinales melengkapi 6 besar. Binder, Bastian ini, Tony di 9 besar. Kemudian Luca Marini finish di posisi paling akhir sebagai pembalap yang NC alias not complete. Okura berhasil menjadi fast lap tapi dia gagal untuk bisa bersaing di barisan depan. Nah guys, di klasemen akhirnya Jorge Martin menggeser Fabio Quartararo dan di 3 besar tidak ada perubahan posisi, namun gap kita semakin jauh dengan Marco Bezzecchi. Semoga saja next race peluang kita menang kembali tersaji seperti ini. Jadi oke semua, kalau gitu terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP gameplay untuk episode selanjutnya. Oke, thank you, bye, dan ciao guys, sampai jumpa. Today, in addition to the victory, this young man scored points which are very important for the world ranking.
team members of the top 3 riders are gathering under the podium. After today's great show, they can finally let off steam and celebrate.